Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi bacaan kitab kita. Qala Abu Bakrin Al-Wasiti, Abu Bakar Al-Wasiti bilang ad-duat salasun, keuntungan yang besar itu ada 3. Ya, daulatul hayah, daulatu indal maut, wa daulatu yaumil qiyamah. Keuntungan ketika kita hidup, keuntungan ketika kita berada dalam posisi sakaratul maut. Lalu yang ketiga adalah keuntungan nanti pada saat hari kiamat. Adapun keuntungan kehidupan di dunia, fa innahu ya'ishu fi ta'atillahi ta'ala. Jadi orang yang memperoleh keberuntungan hidup di dunia adalah ketika mereka bisa hidup di atas dunia ini dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini termasuk orang yang beruntung. Ya. Kita masih bisa hadir di majelis-majelis dan lain sebagainya. Ya, bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau enggak ngaji, enggak taat ya enggak juga sih, tapi paling tidak arah jalan kita ini udah pas, sudah benar gitu. Ya, hadir di majelis, kita dengar pengajian, kita dapat ilmu. Paling kagak ketika kita ngaji kita jadi benar gitu dong. Selesai ngaji geblek lagi urusan belakangan udah ceritanya. Paling kagak ada benernya, beda dengan orang yang kagak pernah ngaji. Nggak pernah ngaji kapan benernya? Nah, orang ketika dia ngaji, satu saat bisa aja dia dapat taufik hidayah, ya kan? Hatinya tersentuh, ya Allah, itu yang Ustadz omongin gue banget itu katanya gitu, katanya. Dia berasa tuh, nih Ustadz kayak tahu aja nyinggung gue tuh kayaknya gitu kan. Padahal kagak, nah emang bahasanya lagi begitu, tapi itu berasa. Jadi, paling tidak satu saat dengan apa yang dia dapat duduk hadir di majelis, ya, itu akan membuka peluang yang sangat besar dia mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu keberuntungan ya bagi kita orang-orang yang hidup di dalam dunia ini berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat jamaah bareng, kita bisa kumpul di masjid bareng-bareng. Makanya hadirin rahimakumullah, masjid ini bukan cuma tempat sembahyang jamaah doang. Masjid ini itu juga sebagai salah satu wadah kita untuk menyambung silaturahmi. Nabi Muhammad itu kan ketika beliau mendirikan Masjid Nabawi, ya, Masjidun Nabi, itu tujuannya apa? Salah satunya untuk silaturahmi. Saudara-saudaranya itu yang ada di Mekah, di Madinah dijadiin saudara. Ada sahabat dari Muhajirin, ada sahabat dari Ansor. Jadi habis sholat ngumpul ngobrol, jadi kenal satu sama lain, ada dialog dan lain sebagainya. Kan ada orang kita kalau ke masjid rajin, cuman sembahyang doang, nggak pernah ngobrol sama orang. Ada nggak di sini yang begitu? Datang pulang, datang pulang. Kita nggak tahu tuh namanya siapa. Yang ngobrol nggak pernah. Kadang-kadang bisa salam-salam dipulang aja langsung. Ya. Bukan begitu. Kita tuh disuruh berinteraksi. Karena kita ini makhluk sosial, biar kenal. Kita misalkan tinggal di sini nih, kita bukan orang sini, kontrak dah setahun 2 tahun, rajin ke masjid. Tapi jangan cuma rajin ke masjid doang, interaksi sosialnya kita di sini, ngobrol sama ketua masjidnya, Pak Haji, saya tinggal di sini nih, gitu, ngobrol, begitu. Namanya orang baru kenalin diri kan begitu. Coba dah kalau ada RT, warga baru datang kagak laporan gimana? Tahu-tahu laporan motornya hilang. Kata RT, lu siapa yang lapor hilang? Kata, keluarga gue lapor juga kagak. Nah boleh marah RT kalau lagi begitu. Urusan apaan laporan hilang? Lu bukan warga gue, kapan lu laporan? Udah tinggal 3 bulan laporan kagak. Tahu-tahu laporan motor hilang, ngaku warga. RT marah gak? Kalau RT gak marah banci tuh RT. Marah, harus marah, tegur. Kan ada tulisannya tamu 1 kali
24 jam lapor, 3 bulan gak lapor. Emang Bang Toyib 3 bulan gak pulang-pulang ya, jadi begitu hadirin jamaah. Jadi kita ini perlu interaksi sosial, ngobrol. Jadi kalau kita siapapun kita ini tinggal di mana-mana ya. Kalau saya di Musola Al Barkah tuh, yang sebelahnya kan ada polisi tuh, Pak Arif. Itu kan mertuanya orang Surabaya tuh dia. Itu kalau dia lagi nginep di rumah mantunya tuh sering ikut ngaji. Habis itu dia ngobrol-ngobrol. Dari mana Pak? Oh saya ini. Oh mertuanya ini, ngobrol. Kan enak begitu jadinya, ngobrol dan lain sebagainya. Nah itu kayak begitu kalau kita. Makanya kan banyak yang jadi orang-orang yang kemarin jadi bom-bom dan lain sebagainya. Orangnya rajin ke masjid tapi nggak pernah ngobrol. Tahu-taunya datang Densus 88 ke rumah. Tuh begitu. Makanya itu datang silaturahmi, interaksi sosial. Kita tinggal di sini di masyarakat, bukannya di hutan tinggalnya, gitu. Ya ini hadirin jamaah. Ya ingatin tuh kalau ada yang begitu-gitu, tegur. Ya jadi kita hidup di dunia ini, ketika kita bisa berbuat taat kepada Allah, itu kita sudah mendapat satu keuntungan. Ya. Jadi keuntungan itu orang yang dinamakan 3 keberuntungan. Yang pertama keuntungan hidup di dunia, yaitu hidup di dunia dalam keadaan beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa amma daulatuhu indal maut, sedangkan keuntungan dia ketika dia meninggal adalah bi an takhruja ruhuhu ma'a syahadati alla ilaha illallah. Dengan keluar rohnya dari dalam jasadnya dengan membawa kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Paling kagak la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini mata rantai, ini bertalian. Orang nggak bisa ketika meninggal mengucap la ilaha illallah kalau waktu hidupnya dia nggak benar. Jangan nonton sinetron, film lain itu ya. Kalau film tuh gampang aja matinya la ilaha illallah, lah orang main film. Ya kan? Ntar lagi beneran bisa nggak begitu ngucap la ilaha illallah? Susah, karena orang ketika mau meninggal, kan Nabi bilang ini lidahnya itu kaku, susah ngomong. Kalau orang yang nggak biasa membasahi lidahnya dengan zikir la ilaha illallah, itu nggak akan bisa ngucapin itu, berat, susah. Ya makanya orang yang mau memperoleh keuntungan ketika dia meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya, itu orang yang beruntung. Dan itu bisa diperoleh dari mana? Dari hidup mereka waktu di dunia. Masa ada orang tukang mabok, sembahyang kagak, orang Ramadan dia ngopi, ngerokok, waktu mati katanya ya Allah, ya Alek matinya la ilaha illallah. Kita apa iya la ilaha illallah gitu. Lah kita tahu lagunya. Wa ta'ala. Ya makanya itu jadi mata rantai, bertalian dan berkaitan. Jadi orang memperoleh kehidupan di dunia dengan kebahagiaan ketika mereka bisa taat kepada Allah. Dan keuntungan yang akan didapati ketika saat meninggal dunia adalah dia bisa meninggal dunia dalam kondisi membawa syahadat la ilaha illallah. Memang cuman hadirin rahimakumullah, enggak semua orang itu waktu mau meninggal bisa mengucapkan kalimat itu dengan lisannya. Ya, enggak semua orang. Ya. Ada orang yang ketika mau mati udah mulutnya udah enggak bisa ngomong. Ya. Udah mulutnya udah mingkem aja, udah nutup aja. Diajarin la ilaha, matanya sih masih hidup, masih melek-melek, tapi mulutnya udah enggak bergerak. Nah tugas kita ini yang hidup cuman ngajarin aja udah. Zakiruhum la ilaha illallah. Ya pandu mereka, ingatkan mereka untuk mengucap la ilaha illallah. Tuh di kuping itu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, karena ada kemungkinan orang-orang tersebut ketika lisannya udah nggak bisa lagi ngucap la ilaha illallah, dia mengucapkan itu di dalam hatinya. Tuh makanya ya orang tuh kalau meninggal kalau banyak yang nemenin enak,
sebelum meninggal tuh pada kumpul dulu ya, pada ngajiin, begitu enak. Yang repot lagi tidur bangun subuh udah kagak ada. Ya, masalahnya waktu dia meninggal semalam nggak tahu jam berapa dia meninggal, nah nggak ada yang mati. Begitu juga tuh kalau yang lagi corona tuh kemarin, ya kan lagi ngap-ngapan, ya kan napasnya lagi nyesek, ya kan. Nah kita keluarga nggak boleh nemenin. Coba siapa yang ngingetin dia kalimat tauhid itulah? Ada, makanya kan kalau kondisi corona kayak begitu ya begitu berat. Ya. Kalau ada orang-orang yang nemenin hadir di situ, paling kagak mereka bisa membantu mengingatkan mereka. Lalu kemudian wa amma daulatu sahih, fa daulatu yaumil qiyamah. Maka keuntungan yang paling benar ya, adalah keuntungan yang didapat pada hari kiamat nanti adalah al-busyra, adanya kabar gembira. Yaitu fahina yakhruju min qabrihi ya'tihil basyir bil jannah. Ketika nanti dia dibangkit dari kuburan, akan datang kepada dia kabar berita ya, yang menyatakan bahwa sesanya dirinya akan masuk surga. Yaitu Ustaz Samsudin pas dibangunin dari dalam kuburan, Samsudin ente tenang aja, ente masuk surga gitu. Coba bayangin begini, kita nih ujian belum keluar hasilnya. Biasanya kan kalau pengumuman ujian itu biasanya besok pagi. Itu dari malam gitu ada yang nelpon. Iya, Ismail ente lulus S4. Orang S3 dia S4 kan gitu. Ya begitu. Tadi yang tadinya kita was-was tuh pas tengah begitu, alhamdulillah. Udah tenang. Yang ngirim berita juga langsung dari bagian penyeleksiannya, udah tenang. Yang bilangin langsung dari malaikat ente masuk surga udah. Nah gimana nggak tenang udah. Itu udah keberuntungan yang paling hakiki, yang paling besar. Itu di situ. Karena kita ini hidup itu akhirnya gimana? Masuk surga apa masuk neraka? Ya manusia cuma dua tempat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Separuh ada di surga, separuh masuk neraka. Itu udah ada dua pilihan. Ya. Kemana kita bakal masuk. Cuman kalau kita sih umatnya Nabi Muhammad sih insya Allah pasti masuk surga. Ya pasti aman dah kalau kita, pokoknya kalau rajin-rajin ngaji aman dah. Nyata kalau kita kepleset dikit ada Ustadz Abdul Aziz minta tolong aja sama dia. Gitu. Ya, tolongin apa nah, kalau masuk neraka juga ya bareng-bareng udah. Ya paling kagak begitu, kita bisa menolong. Itu umat Nabi Muhammad istimewanya begitu. Mereka bisa memberikan syafaat dan syafaat mereka diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma nabi doang yang bisa ngasih pertolongan. Istimewanya kita nih, ulama bisa ngasih tolong kepada kita. Tuh, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya ketemu sama Habib Syehon. Habib Syehon tuh ya. Yang majduk. Kita kalau ketemu yang begitu rada-rada gimana ya? Soalnya alamnya lain sama kita. Ya begitu modelannya. Emang orang-orang yang kalau orang-orang bilang tuh majduk. Cuman saya kalau ketemu yang begitu-gitu rada-rada ngeri-ngeri. Gimana gitu ngadepinnya? Soalnya apa yang ada di benak dia nggak sama kita. Dan orang nggak bisa baca apa yang dia perbuat. Tar orang ditendang, diludahin, diapain mana gitu. Apa ya dia diem aja. Emang begitu modelnya. Kan dulu kan tinggalnya di daerah Cipinang dulu. Saya punya kawan di sana tuh. Ya. Haji Kasful Anwar tuh besannya situ tuh mertuin Haji. Itu kan di sana bilang Habib Syehon itu begitu dari mudanya emang udah begitu modelnya. Ya. Begitu. Pernah satu ketika motornya anak muridnya motornya ditilang karena ada razia nggak pakai helm bawa surat. Ya. Tilang lalu dia sudah ditilang karena nggak bawa surat motornya harus diapain? Tahan diangkut ke naik ke atas mobil. Nah pas diangkut seorang, dua orang, sampai 10 orang nggak ada yang kuat ngangkat motornya. Akhirnya panggil komandan, dan ini motor kagak bisa diangkat gitu. Akhirnya ditanya, emang motor siapa nih? Motor Wan Sehon katanya. Katanya motor Wan Sehon lo tangkap terus suruh pulang. Ya begitu. Banyak emang modelnya begitu ya, orang-orang begitu ya udah. Ya. Itu begitu. Makanya kan kita kalau yang model-model majdub itu tuh apa ya? Nggak usah terlalu kita ikutin banget, bukan apa-apa. Alamnya lain sama kita. Kalau nyari itu yang normal. Ya kalau yang begitu agak ngeri juga. Kita nggak paham tujuannya.
semuanya. Ada orang mobilnya dicoret-coret. Gitu. Ya gitu, nggak tahu maksudnya apa ya, nggak paham kita. Paling kita cuma menduga-duga doang bisa. Dia datang ke rumah paman saya di Depok, dia ke kebun, dia petik rumput diambil, terus bayam duri diambil, habis itu dimasak, disuruh makan pada. Coba itu gimana kalau ngadepin gitu, kita makan nggak? Ya bingung gitu, makanya kalau begitu saya mendingan agak mundur dikit aja dah, gitu. Soalnya apa ya, layan kita nggak paham nih maksud gituannya gitu. Memang orangnya begitu. Habib kadang berani sama dia kalau lagi mau lihat di atas panggung dia main gitar aja. Yang lain nggak berani kata apa-apa, dia diam aja. Kadang-kadang tiduran, dinulis-nulis. Emang udah begitu modelnya. Ya. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita sih yang itu aja dah, ya. Yang biasa aja, jangan yang begitu. Ada banyak kok, cuman memang mastur. Orang jarang tahu, ada gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi begitu. Ya, keberuntungan yang paling hakiki adalah keuntungan di hari kiamat, di mana nanti kita akan dapat kabar gembira dengan adanya surga yang Allah janjikan buat kita. Nah, ini dapat yang ketiga ini itu tetap mesti ngikutin dari awal. Awalnya ya di dunianya harus benar taat sama Allah. Lalu dengan benarnya di dunia, nanti matinya akan husnul khotimah. Ketika mesti husnul khotimah, otomatis nanti akan bisa masuk surga. Kan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayat yang mengucap la ilaha illallah, ya pasti masuk surga. Nah, kita ini insya Allah masuk surga semuanya gitu. Yakin gak masuk surga? Yakin aja udah, pokoknya jangan pakai ragu-ragu. Nah, kita sembahyang udah, ya. Puasa Ramadan udah, sholat tarawih kalah 2, kecuali ya tarawih kalah 29. Ya masih bingung. Kalah 2 mah masih pantas gitu kan. Jadi harapan kita gede juga itu untuk bisa masuk. Kayak kita begini, kita mau main pertandingan main bola masuk final. Kita udah latihan tuh kan. Latihan fisik udah semua kan, latihan skill semuanya udah dah kita jalanin. Orang kita lari dari sini ke Bogor gak berhenti kuat. Itu main bola berarti kuat udah. Jangankan 2 jam, 6 jam masih kuat Roman itu. Artinya kita yakin tuh bisa menang gitu. Tapi kalau kita mau pertandingan main bola, kaki kita asam urat. Asam urat main bola, ya ada sih Roman sih. Ya lalu kalahnya tapi harus main juga nih, gimana persiapannya kagak. Ya kan, habis-habisan. Berat Mas, menang. Nah, ibaratnya begitu. Nah, kita ini udah jalan kayak begini. Ya sembahyang, ngaji, puasa, semuanya udah kita jalanin. Ya maksiat, ya yang kecil-kecil kadang-kadang kita kerjain juga. Tapi kan kita minta ampun sama Allah, masa kagak diampunin, kan bahasanya begitu. Apalagi yang dosanya kagak, tapi nggak mungkin orang nggak punya dosa. Ya. Nah, itu harapan kita buat masuk surga gede. Gitu. Apalagi kita ketika mati itu banyak yang pada menyolatin jenazah kita. Ya dalam kitab Tajul Jami Usul fi Ahaditsir Rasul, ma min muslimin yamutu, tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia fayasyhadu alaihi, lalu kemudian menyaksikan atas dia. Artinya ikut nyolatin jenazahnya itu 4 rumah yang terdekat dari dia. Ya, tetangga-tetangganya itu melainkan Allah akan mengampuni orang tersebut. Ya, artinya apa? Allah akan menerima ya ilmahum, pengetahuan mereka tentang orang yang mati ini. Yang gue tahu dia orang baik gitu. Ya udah Allah terima tuh. Sementara hal-hal yang tetangganya nggak tahu kejelekan-kejelekan dia, kata Allah itu akan aku ampuni. Nah, makanya kita tuh kalau ada orang mati min ahlil khair dah. Ya, khair. Kita tahu dia orang baik. Oh, lu tahu dari mana dia orang baik? Ya yang penting kan dia sembahyang, dia pernah ngaji, bagus sebelah walaupun ngaji gulat palingnya goyang-goyang tidur gitu. Tapi kan yang penting dia ngaji gitu. Paling kagak daripada di rumah nonton sinetron. Ya, itu begitu. Ya, kalau kita tuh nyaksin orang baik, jangan kita ingat jeleknya. Ya, orang tuh yang namanya jelek, orang ada aja kita tahu lagu tembung itu dia dulu. Ya Allah, lagunya mau begitu. Tapi nggak usah kita sebut. Karena malaikat dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikril jannati wan nar,
Ada kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu ini yang namanya malaikat raqib. Itu dia ngelapor sama Allah, si fulan begini ya Allah, bener, cakep. Oke. Lalu ketika yang nyatet yang jelek-jelek, Allah tanya, apa yang dilakukan si fulan? Atid diem aja, dia kagak ngomong. Sampai 2 kali 3 kali ditanya. Lalu dia bilang gini, ya Allah, anta sattarul uyub. Ya Allah, engkau yang maha menutupi aib, dan engkau memerintahkan untuk menutupi aib-aib daripada hambamu. Jadi ini malaikat yang nyatet kejelekan nggak mau membacain itu, karena itu namanya aib hambanya, sedangkan Allah suruh tutupin itu. Maka hari ini, dan engkau maha pengampun ya Allah. Jadi malaikat atid bukan nggak mau ngasih tahu, tapi dia nggak mau nyebutin si fulan tanggal segini mabuk, terus dia begini, itu kan berarti apanya? Dibuka aibnya. Itu dia nggak mau, makanya dia diem aja, ditanya. Itu malaikat aja kagak. Nah kalau kita kan kagak, aib orang yang kagak aja kita kata-katain terus. Ya begitu. Itulah ya manusia. Maka kadang-kadang ini hal-hal kayak begini yang secara sadar nggak sadar itu akan ngerogotin amal ibadah kita. Ini yang kita nggak tahu nih. Yang model-model begitu tuh. Ya ngomongin orang, ngomongin ke dia. Gue bukan cuma ngomongin dia, ini kenyataan nih, Iya tetap aja walaupun itu kenyataan nih kagak boleh. Itu namanya gibah. Kalau nggak bener namanya fitnah. Kalau bener namanya gibah, nggak boleh. Nih itu kadang-kadang begitu. Kita itu merasa dosa yang gede mabok, berzina. Ya itu dosa-dosa model begitu. Itu justru lebih berat. Kalau kita mabok, kita nggak perlu minta maaf sama yang jual minuman malah girang kita beli. Tapi kalau kita ngomongin kejelekan orang, ya Allah nggak mau terima tuh. Apalagi kalau itu jadi fitnah, kalau kita belum minta redo sama orang, itu jauh lebih berat sebenarnya. Cuman kita kan kadang-kadang nganggapnya yang gede itu ya gitu aja, zina, mabok. Kita pikir tuh yang namanya ngomongin orang itu, loh itu justru yang bahaya. Sesuatu yang kita anggap remeh itu justru yang bisa ngerongrong ngabisin pahala amal ibadah kita. Nanti di akhirat yaumai la yanfa'u malun wala banun. Harta nggak ada harganya, kita punya duit lu gue bayar aja dah ya. Nggak bisa. Nanti kalau udah kayak begitu, ya bayarannya amal kita. Amal kita yang sering ngaji, rajin puasa, tahu-tahu pas mati catatannya nggak ada. Dibilang nih malaikat lupa kali dia. Kagak lupa, ada. Cuman masalahnya dulu waktu di dunia nih lu ngomongin dia mulu nih. Gitu. Terus ya diambil buat dia. Bayangin kita udah capek-capek diambil orang. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hati-hati itu sama dosa-dosa yang begitu. Ya itu yang dosa yang paling sering kita kerjain tuh begitu. Ya. Gue sih bukan ngomongin orang nih ya, ini kenyataan nih ya gitu. Ya, gitu. Ya, yang dengerin sama. Dia ngomong bertiga, yang 2 dengerin aja. Oh gitu ya. Sama kebagian. Makanya kalau ketemu yang kayak gitu gimana saat ente tinggal aja. Dia lagi ngomongin orang nih, sorry nih, mules gue perut gue gitu aja, mules mana gue mau pulang dulu. Oh ya gue lupa. Gue ada janji ngawan, ada urusan gue lupa, udah tinggal aja udah. Kalau dia ngomong sendiri kan orang gila namanya. Jadi kalau nggak ada orang dia nggak bakal ngomong, dia mau cerita sama siapa. Ini dia ngomong gara-gara ada yang dengerin, makanya jangan didengerin. Kalau ente dengerin sama. Ya, ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Wa zukira an Yahya ibni Mu'az ar-Razi rahimahullah ta'ala annahu quri'a fi majlisi hadhil ayah. Disebutkan dari Yahya bin Mu'az ar-Razi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya, bahwasanya beliau membaca di dalam majelisnya dia ya ayat ini. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Hari di mana nanti kami akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala wafda ya, dalam keadaan terhormat seperti seorang utusan yang terhormat.
Ya jadi kalau orang yang utusan yang terhormat, tamu yang terhormat itu rukbanan, ya berkendaraan. Jadi kita begini, kita aja tuh kalau ngundang kiai, orang-orang yang terhormat, ya itu kalau kita ngundang kita kita jemput. Pas turun dari mobil langsung kita bukain pintu. Ya, kita bukain pintu. Lalu kemudian ada yang pakai diarak bareng-bareng rame-rame. Itu begitu. Penuh penghormatan. Jadi begitu orang-orang mutakin nanti ketika dikumpulkan di hari kiamat, dibangkit, dikumpulkan lalu digiring sama Allah untuk masuk surga, itu mereka diibaratkan utusan yang terhormat. Ya. Ada utusan yang diutus ke negara lain, itu pasti nyampe di sono dihormatin. Nyampe dikasih karpet merah. Sampai disambut pakai upacara militer dan lain sebagainya. Itu kayak begitu. Jadi terhormat mereka. Jadi orang-orang mutakin begitu. Nah beda dengan orang-orang mujrimin, orang-orang yang banyak dosa. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Ayat ini misyatan atsasan. Jadi orang-orang yang, dan kami akan menghalau, menggiring ya, orang-orang yang banyak berbuat dosa itu ke dalam neraka jahanam ya. Mereka itu kondisinya dalam keadaan aus ya. Tenggorokannya kayak kebakar ya. Ya, orang kalau kehausan itu udah kecapean ya. Tapi tetap diseret juga tuh sama malaikat. Ayo kumpul semua ya. Itu kayak begitu. Itu kalau kita analogikan di dunia aja dah. Nanti kalau lihat film-film lagi perang, ya tahanan-tahanan perang itu yang ditangkap, ya kayak modal kita dulu waktu Dendels berkuasa waktu bikin jalan kereta. Dari mana itu jalan kereta dibikin? Ada yang tahu, masih tahu sejarah nggak nih Pak? Ustaz Samsudin tahu sejarah nggak? Dendels. Ya, itu jalan dari mana? Panarukan namanya? Iya, itu iya. Itu berapa kilo tuh? Itu nggak ada yang dikasih makan Pak. Mati buang, cari lagi, tangkap lagi, suruh kerja lagi, diseret. Ibaratnya itu nanti di hari kiamat tuh, orang-orang yang banyak dosanya itu ibaratnya tuh kayak begitu. Udah tangan kakinya dirantai, ditarik, dicambuk, disuruh jalan, jalannya juga udah pada gontai, nggak kuat jalan. Ibaratnya begitu. Orang-orang yang pada banyak dosanya nanti di hari kiamat, ya kondisinya kan seperti itu. Ya makanya dikatakan ayuhan nas mahlan wahlan, wahai sekalian manusia, hati-hati, hati-hati, waspada, waspada. Ya artinya jangan sampai masuk golongan yang mujrimin tadi. Wa nasukul mujrimina ila jahannam widna. Ya qadan tuhsyaruna ilal mauqifi hasran hasra. Nanti di hari kiamat kalian akan dikumpulkan di mauqif, di padang mahsyar, tempat nanti berkumpulnya semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Itu kumpul semua. Kira-kira berapa banyak itu orang? Luar biasa banyaknya. Ya, dan nanti mereka akan hadir, datang, dikumpulkan hasran hasra, berduyun-duyun mereka semua. Wa ta'tuna minal atrafi faujan fauja, dan mereka akan datang dari berbagai penjuru wilayah. Ya, faujan fauja, berkelompok berkelompok. Ya. Jadi begitu datang rombongan. Ya. Ya sama kayak kita aja tuh kalau lagi acara-acara maulid akbar gitu kan, yang gede-gede datang rombongan dari mana? Oh rombongan dari Kalibata, oh rombongan dari Duren Tiga, tuh rombongan. Ada kumpul semua di satu titik yang dinamakan mauqif padang mahsyar. Ya. Nanti kita ngalamin tuh semua. Makanya di sana itu enak apa kagaknya itu tergantung di sini di dunia. Kalau di dunia kita bisa kumpulin bekal yang banyak, insya Allah di sana bakal aman. Tenang aja udah. Makanya dunia nih, makanya orang tuh kalau udah mati baru pada nyesel, ya Allah kenapa dulu waktu hidup nggak mau ibadah, tapi ketika udah meninggal udah nyesel, nggak ada gunanya lagi. Ini sekarang nih kita masih hidup di dunia, kapan lagi kita ngumpulin bekal? Ya ingetin, apalagi yang udah pada tua, ya yang palanya udah 60, rambut udah umurnya itu udah mutlak, udah nggak ada kata lain, udah harus sering-sering ke masjid. Ya. Sholat jamaah di Al-Mu'awanah, kalau enggak di mana? Al-Huda situ. Umur 60, sembahyang subuh 6:30.
Ya ini si Romani masuk neraka begini urusan. Mending masih sembahyang 6:30, ini kagak sembahyang juga. Udah umur 60, rambut udah pada belang-belang begitu. Kadang-kadang masih genit lagi, masih ngantongin sisir. Udah 60 umurnya masih ngantongin sisir, pakai celana jeans. Ada di sini yang begitu. Udah bukan tempatnya umur 60 tuh kan kayak Satu Yusuf nih Pak. Udah 60 udah Yusuf ya. Iya udah begini udah pantas banget pakai peci putih. Cuman kalau peci putih kadang-kadang rambut juga nular putih. Ya, kagak sih. Kalau saya emang nggak punya peci, ada yang nanya sama ya. Saat ente nggak pernah pakai peci putih, saat ane nggak punya peci putih, pecinya hitam semua. Bukan apa biar kelihatan lebih muda aja baju hitam ya, itu ini bilang gitu aja ya. Jadi begitu. Nggak, kalau saya dari keluarga Guru Amin memang begitu pada bajunya hitam aja ya. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalau yang namanya peci itu bukan masalah apa, pakai peci itu yang nutup nih rambut, jangan nambah itu. Pakai belangkon boleh nggak? Boleh gitu, belangkon boleh. Peci kupluk yang buat naik gunung boleh nggak? Boleh. Yang penting itu kan tujuannya apa nih peci? Nahan rambut biar kalau kita sujud kagak terus benar begitu. Dan juga lebih mantusin kalau peci ini kan punya orang Indonesia nih peci. Nanti kalau ke Mekah ya disebutnya nih kalau begini Soekarno. Aneh dulu waktu di Nurul Mustafa tuh kalau sama Habib Hasan saya pakainya peci putih. Ya, kalau yang lain disuruh pakai peci hitam, yang lain disuruh pakai peci putih, pakai gamis. Kalau saya nggak mau, gitu. Saya nggak mau. Beb, aneh nggak mau, aneh pakai peci, aneh maunya peci hitam. Itu ada nggak berani merintah, tetap saya pakai peci hitam. Gitu begitu. Sana apa? Itu prinsip peci hitam. Saya orang Indonesia, bukan orang Arab. Ya jadi seperti itu. Itu ada orang Kristen juga tuh menteri pada pakai peci. Ya sama Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai imamah. Nah nggak percaya deh orang Arab sama pakai ituan udang-udang gitu. Nah, emang itu budaya. Ituan tuh orang Arab yang pakainya begitu. Makanya orang Arab kita lihat kalau pakai imamah tuh sambil jalan ini cakep banget rapi. Nah kita udah ngaca setengah jam miring lagi. Kita udah pelintir sini, pas kita jalan dikit ya miring lagi. Nah kalau dia cuman nggak pakai ngaca jadi lempeng kiri kanan semua cakep. Nah emang udah pakaiannya dia begitu modelnya. Nah kalau kita emang ini peci putih, ini peci begini, peci. Itu orang-orang Melayu biasanya begitu. Nah kalau yang model peci yang kupluk-kupluk tuh kayak Ustaz Zaini yang pakai tuh, nah itu model-model Yaman biasanya gitu. Ya, tapi nggak apa-apa dipakai. Ya itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak begitu, itu namanya nggak masuk dalam aturan syariat gitu. Jadi nggak usah orang membayang baju batik boleh nggak? Boleh nggak boleh. Yang penting nutup aurat kan. Gitu kan. Pakai kain. Emang Nabi Muhammad pernah pakai kain? Kagak, beliau pakainya gamis pakaiannya sono. Itu panjang. Nah kita pakai kain. Makanya dibilang Islamnya Islam Nusantara, Islam yang ada di wilayah Nusantara. Pengertiannya begitu. Ya. Karena Islam yang ada di wilayah lain nggak kayak gini penampilan. Makanya kalau kita ke Arab pakai kain baju koko, pakai kain pasti Indonesia gitu. Emang ini karakter orang Indonesia ya begini pakaiannya gitu. Karakter kita beda sama yang ada di Yaman. Kalau orang-orang Yaman pakai gomis, sudah pakai gomis, pakai jubah, imamahnya juga yang di pala ada, ridahnya juga, yang di selendangnya juga gede-gede gitu. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal kayak gitu kalau kita sembahyang, saya kan sering ke Jawa tuh kalau lagi nengok anak itu, kalau orang Nasrani kalau sembahyang Jumat baju batik pada semuanya. Ya orang pakai baju koko batik aja udah. Pecinya hitam tapi udah kemerah-merahan, udah ketuaan. Malum dipakai kemana aja, ke sawah dipakai, sembahyang dipakai. Gitu. Ya kayak begitu. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian watu kafuna baina yadayillahi fardan farda. Nanti kamu akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu fardan farda, sendiri-sendiri. Artinya nanti kita nggak bisa walaupun kita rame-rame datangnya, tapi nanti tetap di hadapan Allah itu urusan kita sendiri-sendiri udah. Bantuin gue dong.
gue kurang amal dikit nih, gitu. Nggak ada. Ya, urusannya akan nafsi. Wa tus'aluna amma fa'altum harfan. Ya. Lalu kemudian nanti kamu akan ditanya atas apa yang sudah kamu kerjakan ketika kita hidup di dunia, harfan. Itu terperinci, bahasa huruf per huruf artinya terperinci. Tanggal sekian, jam sekian, ini sekian, lu ngapain aja. Ini tanggal sekian. Itu benar-benar nggak ada satupun yang luput, nggak ada sesatupun yang lewat ya dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya hadirin rahimakumullah, ya urusan kita di dunia ada orang-orang yang pada nggak tahu ya apa yang pernah kita kerjakan. Udah biarin aja orang nggak tahu. Nggak usah ngomong-ngomong sama orang, nggak boleh buka aib kita sendiri. Udah biarin aja. Gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang suka buka buat ngasih contoh. Gue juga dulu masih mudanya juga kagak bener gitu. Tapi sekarang udah umur segini udah mesti bener, ya kan? Wajar orang hidup, namanya orang tuh kalau hidup mau bener terus dari muda sampai tua, mau jadi nabi emang bahasanya begitu. Walaupun ada yang begitu bagus, tapi kan kadang-kadang kita suka begitu, namanya manusia. Ntar kadang-kadang disuruh lurus dibeloknya dikit. Yang penting tahu balik lagi. Syukur-syukur waktunya keburu balik. Gitu kan. Ini kan begini, orang itu kalau dia pernah lewat di satu jalan, lalu kemudian setelah 10 tahun dia datang lagi ke tempat itu, paling kagak masih ada yang ada di benaknya itu ingetannya di situ. Orang kalau dia dulu pernah ngaji, ya, lalu kemudian satu waktu jadi nggak bener, dia nggak pernah ngaji lagi. Oh hidup mainnya pokoknya udah nggak bener dah, kerjaannya temennya nggak ada yang bener semua. Satu waktu ketika hidayah Allah sampai kepada dia, ya, dia pengen bener lagi, diingat jalan pulang. Oh iya, dulu gue pernah ngaji begini. Walaupun dia lagi pada nggak sembahyang, dia lagi geblek, tapi dia tahu sembahyang ini wajib sebenarnya. Man gue lagi geblek banget. Kadang-kadang tuh yang begitu, tanya ya, orang-orang preman-preman yang nggak benar sekalipun, ketika dia lagi bengong, kadang-kadang suka terbersit tuh di otaknya dia, ya Allah, gue ngapa begini banget ya nggak bener. Makanya kadang-kadang orang-orang itu suka nasihatin, lu tong pada lu jangan kayak gue jadi orang nggak bener, lu jadi orang biar pada bener pada semua, karena dia ngerasain kayak begitu. Nah orang-orang yang pernah bener dulu, lalu kemudian dia nggak bener, itu kemungkinan besar dia untuk kembali lagi jadi bener itu sangat mungkin. Kenapa? Dia tahu jalan pulang. Beda dengan orang yang sama sekali nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut ngaji, belajar agama. Nah wudhu aja dia kagak ngerti. Kemudian dunia hitam. Lalu satu saat dia mau bener, dia mau balik. Mau baliknya kemana? Kenapa? Jadi dia nggak tahu kalau kita udah pernah. Oh gue pernah inget nih dulu jalanan ini nih begini. Jadi orang kalau udah balik lagi dia akan ingat. Tapi kalau yang nggak pernah sama sekali, makanya orang tuh kalau yang pada geblek-geblek sekali-kali ngaji nggak apa-apa. Ya gebleknya sebulan, ngaji sehari aja nggak apa-apa. Gitu. Ajakin aja lu sekali doang lu ngaji, lu kapan ngajinya? Udah pokoknya yang 29 hari lu nggak bener terserah dah. Tapi sekali-kali lu ikut ngaji. Nah yang sekali dia ngaji itu satu waktu akan jadi bahan dia buat balik lagi ke jalan yang benar. Itu begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kita sih kalau udah masuk jalan yang benar, insya Allah nggak akan keluar jalur gitu. Ya orang jalan tol, kita masuk jalan tol, apa mungkin kita bisa tahu-tahu bisa berubah ke jalan yang sebelahnya? Susah emang kenapa? Nah jalan tol ketutup rapat, mau muter di mana kita? Artinya kalau udah masuk jalan itu, insya Allah benar. Nah kecuali ini emang udah kebangetan dah ya repot, mobilnya bannya meleduk, ya, mobilnya melintir nyebrang ke sebelah sono, itu lain ceritanya aja begitu. Kalau yang jalan-jalan normal aja nggak akan melintir ke sebelah sono. Ibaratnya hidup itu begitu. Kalau kita udah jalanin hidup kayak gini, ngaji, ya ngaji sekedar begini aja, duduk dengerin gitu udah. Ya kadang lagi di sini ingat gitu, ntar di rumah lupa lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting masih duduk. Kenapa? Duduknya kita ini ya udah merupakan bagian dari turunnya rahmat. Doa kita di bawah. Malaikat kan ini malaikat ada yang datang nih.
Tiap malam Selasa, malam Minggu ada pengajian, malaikat ada di sini. Cuman kita kagak lihat. Yang mana Ustaz? Sebelah kita nggak tahu lah yang mana. Yang jelas ada malaikat yang selalu ngebawa doa kita. Nanti kita minta apa nih? Dibawa ke langit. Ya Allah, itu jamaah pengajian di Al-Mu'awana malam Selasa, mereka pada takut dari neraka ya Allah. Kata Allah, kok dia pada takut? Emang dia pada lihat neraka? Belum. Gitu. Kenapa dia takut? Ya Allah, bayangin dia belum ngelihat aja udah takut, gimana dia ngelihat kan gitu. Benar juga. Ya, iya udah. Jadi apa? Jangan masukin mereka ke dalam neraka ya Allah, permintaan. Tuh begitu. Nah, kita ngelihat neraka udah belum? Berani masuk neraka? Kepada belum udah ngelihat kan? Baru dengar-dengar doang katanya udah ketakutan. Sorga gimana? Pengen masuk sorga ya Allah. Emang dia udah lihat sorga? Belum, baru cuma dengar-dengarnya doang. Tapi baru dengar doang udah pengen ya Allah gitu. Ya udah masukinnya ke sorga padanya. Nah itu seperti itu. Makanya untungnya kita hadir di majlis-majlis begini begitu. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Udah pernah belum? Orang lagi ngaji mati di sini. Nah, belum pernah ada ya lagi ngaji mati, misalnya lagi ngaji nih, tahu-tahu di pojokan pas sholat isya dibangunin nggak bangun lagi. Dung bangun dung. Bangun, tahu, wah meninggal dunia lagi ngaji. Innalillah. Mau nggak begitu? Hah? Yakin? Kalau mau bareng-bareng masjidnya rubuh. Ketiban lagi ngaji, ketiban masjid rubuh, mati semua. Ya, masuk surga rombongan insya Allah kalau begitu. Amin gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya, masuk surganya amin ya. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon pada Allah wafatkan kita. Ucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tilka niya al-Fatihah. Ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wasilna fi rizqi wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.